Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala bikalima alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu duha ini jam 8.30 dengan izin Allah kita kembali bisa bertemu melalui insyaallah kajian awal kita di waktu duha ini di bulan yang suci ini. Kita ingin menambah amal-amal kita di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan bulan ini benar-benar bisa membentuk pribadi kita, pribadi yang muttaqin, pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bulan ini tentunya bulan yang berbeda dan istimewa dari bulan-bulan yang lain. Di antara keistimewaan bulan ini adalah dilipat gandakan oleh Allah pahala seorang hamba. Untuk itulah di bulan Ramadan ini kita ingin mengumpulkan insya Allah pahala-pahala yang banyak yang diterima oleh Allah dari amal-amal soleh kita. Maka kalau bisa Ramadan ini kita berusaha yang sunnah pastilah berlipat ganda, tapi kalau bisa yang juga sunnah ini bisa menjadi wajib untuk pribadi kita masing-masing yang sudah terbiasa melaksanakan sholat sunnah. Salah satu tentunya kiat kita untuk meraih kebaikan-kebaikan Allah di bulan ini adalah melaksanakan yang sunnah-sunnah, termasuk sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah yang tentunya insya Allah bagi kita adalah sudah menjadi kebiasaan, bahkan mungkin sudah sampai kepada derajat kewajiban bagi seseorang, bagi kita yang sudah terbiasa. Untuk itu kita harus paham dulu tentang keutamaan sholat-sholat sunnah. Kenapa kita harus giat dan semangat untuk melaksanakan sholat sunnah? Karena tentunya Allah pun menyuruh kita supaya memperbanyak sholat sunnah ketika kita dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah pun mengatakan faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang berbuat tatawu, jadi sholat sunnah itu bisa makna sholat tatawu. Tatawu itu bahasa kita mungkin kalau yang pas sukarela. Sukarela bukan berarti lorongnya sukarela. Itu lorongnya sukarela, kita suka maju. Sukarela atau ya pekerjaan yang kita lebihkan. Artinya lebih daripada yang biasa, yang diwajibkan. Maka siapa yang melaksanakan kebaikan-kebaikan atau sukarela, secara sukarela, maka itu kembali kepada dirinya dan itu lebih baik bagi dia, kata Allah. Untuk itu sholat-sholat sunnah ini pun adalah sholat sukarela kita kepada Allah, karena kita laksanakan alhamdulillah dapat pahala, tidak pun sebenarnya tidak apa-apa, tidak dapat dosa. Maka kita harus paham ketika kita melaksanakan sholat sunnah, maka kita pertama sholat sunnah ini mudah-mudahan bisa menutup kekurangan sholat wajib kita selama ini. Yang kedua tentunya manfaatnya adalah insya Allah kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ketika kita melaksanakan sholat sunnah, insya Allah kita yakin bahwa Allah pasti akan lebih cinta kepada hambanya yang melaksanakan sholat ini. Kalau logika saya, orang yang datang tepat pada waktunya dalam panggilan seseorang itu biasa-biasa, tapi datang dia bersilaturahim pada waktu-waktu di luar yang wajib itu, maka pasti akan lebih dekat dengan orang yang menjadi atasannya ataupun kawannya. Jadi kalau apalagi sunnah seperti duha, sunnah tahajud, orang semua sedang sibuk dengan dunia, ada yang sedang sibuk dengan tidurnya, tapi dia datang dengan Allah. Sama dengan ibarat seseorang yang wajibnya mungkin cuma pertemuannya dua kali sehari, totonya datang dia 3 kali,
4 kali di luar yang wajib itu, dan datangnya itu pula dia insya Allah dengan oleh-oleh, pasti dia lebih disenangi oleh tuan rumahnya ataupun atasannya tadi. Untuk itu kita yakin ketika kita lebih sering datang kepada Allah di saat-saat yang sunnah itu, dan apalagi tadi duha, orang sedang sibuk dengan dunianya tapi dia masih sempat mendekatkan dirinya dengan Allah yang punya dunia ini, maka pasti dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikatakan siapa yang datang kepada saya dengan yang sunnah, kata Allah, maka dia adalah hambaku, maka ku izinkan dia dengan apa pekerjaannya, saya pasti akan menolong dia. Dan yang berikutnya adalah orang yang melaksanakan sholat sunnah ini, insya Allah mereka itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan hidup. Terkhusus kita hari ini membicarakan tentang sholat duha. Sholat duha ini adalah sholat yang kalau Abu Hurairah dipesankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya jangan lupa selama hidupmu. Kata beliau, kata Abu Hurairah, saya dipesankan oleh Habibi ataupun kekasihku Nabi Muhammad SAW untuk selalu melaksanakan 3 hal sampai akhir hayatku. Yang pertama, kata beliau, adalah melaksanakan puasa 3 hari setiap bulan ataupun ayyamul bid. Kemudian adalah yang kedua, melaksanakan sholat duha, dan yang berikutnya adalah melaksanakan qiyamul lail. Untuk itu duha ini pun adalah menjadi kebiasaan Rasulullah dan para sahabat. Untuk itu kita mudah-mudahan insya Allah meluangkan waktu di waktu Ramadan ini, apalagi di waktu duha sekarang kita tidak sibuk lagi dengan seperti dulu di saat corona seperti ini. Maka luangkan waktu, jadwalkan waktu, daripada stay at home, hanya tidur-tidur baik di rumah, hanya nonton WA, baca WA, nonton TV, sisihkan waktu setengah jam atau sejam untuk berkomunikasi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat kepada Allah. Di antara keutamaan sholat duha itu, yang pertama adalah sholat duha itu bisa menggantikan sedekah badan. Karena kata Rasulullah SAW, di dalam badan kita ini dibuat oleh Allah gratis segala-gala ini, ya. Mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kuku kita, di kaki kita, ya. Ini semua dikasih oleh Allah gratis. Di dalam badan kita, tubuh kita ini ada 360 persendian, dan mestinya setiap sendi itu harus ada sedekahnya. Sampai dikatakan Rasulullah, sebenarnya dengan skala umpamanya ini kita duitkan 360 ini, 1000 aja satu sendi, berarti 360.000 kita harus sedekahkan setiap hari. Tapi kata Rasulullah, tasbih itu juga adalah sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah, dan sholat duha 2 rakaat di waktu duha itu bisa menggantikan sedekah, bisa menggantikan yang kalau kita duitkan tadi 360 itu, 360.000 kita anggap dikasih diuangkan, maka itu cukup dengan sholat 2 rakaat itu adalah sudah menggantikan sedekah yang harus kita sedekahkan dari sedekah badan itu. Jadi para follower semua yang saya cintai dan saya banggakan, kita disadarkan dengan hadis ini bahwa semestinya badan kita ini kalau mau diuangkan, dihargakan, kita tidak mampu untuk membayarnya. Ada saudara kita yang patah tangan, persendiannya mungkin harus disambung, itu paling tidak mungkin 100 juta. Nauzubillah, ketika ada orang yang kakinya patah harus dipens, itu ada yang cerita dengan saya sampai 600 juta untuk membuat pensnya. Itu 600 juta kalau kita bayar, dari mana duitnya? Tapi kata Allah, semua saya kasih kepadamu wahai hambaku, semua gratis. Yang penting kamu selalu beribadah kepadaku dan kau sedekahkan dari sendi-sendi yang ada itu. Dalam makna adalah supaya kita tetap manfaatkan semua yang dikasih oleh Allah dari anggota tubuh kita ini untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, fadilah dan kelebihan keutamaan sholat duha ini. Sholat duha ini adalah
menjadikan seorang menjadi hamba yang cukup. Nah, ini sebenarnya yang kita cari selama ini, cuma salah jalan. Ada yang menganggap kecukupan itu adalah dengan harta yang banyak, pangkat yang hebat. Padahal cukup itu di dalam Islam adalah harta yang paling mahal. Maka orang yang paling kaya di dalam hadis Rasul itu adalah orang yang aghnal ghina, al-qanaah. Al-qanaah adalah orang yang paling kaya di dunia ini adalah orang yang qanaah. Jadi jangan salah persepsi. Banyak orang yang mengira bahwa orang yang kaya itu kalau mobilnya banyak, rumahnya besar, kemudian jabatannya tinggi, kemana-mana dikawal dengan pengawalan mungkin pagar betis. Belum tentu qanaah, belum tentu cukup, belum tentu bahagia. Tetapi orang yang insya Allah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah, orang yang melaksanakan sholat sampai dia duhanya 4 rakaat, maka Allah cukupkan hidupnya sampai sore hari. Allahu Akbar. Siapa yang sholat duhanya 4 rakaat dua-dua, maka Allah mencukupkan kebutuhannya sampai sore hari. Jadi kalau dia duha jam 8 atau jam 7 atau sampai jam 9 umumnya, maka dijamin oleh Allah cukup hidupnya sampai sore hari. Cuma kita sekarang ini banyak yang mengira seolah-olah cukup itu harus dengan harta, kaya itu harus dengan harta. Maka orang yang banyak hartanya belum tentu tenang hatinya, belum tentu cukup hidupnya. Tapi orang yang merasa cukup itulah orang yang paling kaya. Sering saya bilang, orang yang senang belum tentu bahagia, orang yang bahagia pasti senang. Allahu Akbar. Maka poin yang kedua ini, mudah-mudahan orang yang selalu mendawamkan atau melaksanakan sholat duhanya, insya Allah Allah cukupkan hidupnya dan kebutuhan hidupnya. Logikanya, kalau dia sudah berinfak 360.000 aja tadi kita kalikan dengan pakai ribuan, dia berinfak terus bersedekah setiap pagi itu, pasti Allah akan memberikan kecukupan dengan dia. Pasti diganti oleh Allah, karena ilmunya dalam sedekah itu 10 dikurang 5 belum tentu 5, bisa 10 menjadi 50. Ketika Allah melipat gandakan 7 lipat, setiap 7 itu menjadi 100 tangkai, itu menjadi 100 menjadi 100 tangkai, maka bijinya semakin banyak, kebaikan itu semakin banyak. Maka yang kedua ini, insya Allah yang takut-takut tentang kehidupan, takut dengan rezeki, coba mulai hari ini atau esok hari yang belum terbiasa, insya Allah dirikan sholat duha ini minimal 4 rakaat setiap hari, maka insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecukupan hidupnya. Jadi istilah saya, jangan terlalu sibuk terus dengan dunia, tapi menjauhkan diri dari Allah yang punya dunia. Yang ketiga, orang yang insya Allah melaksanakan sholat duha, maka nilai pahalanya dikasih oleh Allah nilai haji dan umroh. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia zikir kepada Allah atau ingat dengan Allah, berzikir kepada Allah, kemudian sampai datangnya matahari, naik matahari, dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala sama dengan pahala haji dan umroh. Tamah persis, tidak dikurangi oleh Allah. Jadi sekarang ini tidak ada lagi haji, mungkin Allah a'lam, yang jelas umroh tidak ada lagi sekarang sementara ini. Maka yang kepengen dulu berniat berangkat umroh dan haji, ini kesempatan di bulan Ramadan ini, sambil kita sholat insya Allah ke masjid, bagi yang aman, yang aman itu artinya tidak zona merah, tidak darurat. Jangan dikit-dikit lah darurat, baru satu yang mati seprovinsi 3 langsung ada darurat. Padahal yang mati tanpa corona pun banyak, beramburan dulu. Ada yang karena pilek aja, ada karena flu, ada karena kedinginan, mati juga. Maka siapa yang kepengen umroh dan haji kesempatan ini, ada kesempatan haji dan umroh, modalnya kecil, tidak mengeluarkan duit, tidak pesawat. Apa itu? Sholatlah berjamaah subuh di masjid, kemudian habis sholat zikir kepada Allah di situ, tadarus atau baca Quran, ingat dengan Allah. Kemudian nanti pas sudah naik matahari,
kemudian sholatlah 2 rakaat, maka kata Rasulullah sama dengan pahala haji dan umrah, tamah persis sama, tidak dikurangi oleh Allah. Allahu Akbar. Jadi boleh juga nanti sambil pulang dari masjid, yang bapak-bapak bawalah air zam-zam, kemudian dengan korma datang ke rumah, bilanglah dengan istrinya salim, baru pulang dari umrah dan haji. Ngapo? Katanya saya baru duha tadi, alhamdulillah di masjid, baru pulang dari masjid, sekarang saya sudah dapat nilai pahala umrah dan haji. Allahu Akbar. Inilah ternyata banyak cara-cara Allah memberikan kita pahala dan kebaikan. Bukan hanya satu pintu, bukan hanya harus nabung. Orang yang berangkat haji dan umrah, yang sudah berangkat betul sampai ke Arafah, kemana sana, ke Tawaf, itu belum tentu juga makbul, ya. Tapi insya Allah ini dikasih oleh Allah modal yang mudah, apalagi di Ramadan masa corona ini. Tidak ada yang pura-pura ngomong sibuk. Apa yang disibukkan sekarang semua sudah dikosongkan oleh Allah kita, ya. Yang penting apakah ini kita jadikan peluang pahala, peluang kemuliaan, atau peluang kehinaan. Allahu a'lam bishawab. Terus yang keempat adalah insya Allah orang yang melaksanakan sholat duha dijanjikan oleh Rasulullah, dijanjikan oleh Allah melalui Rasulullah, orang yang sholat duhanya 12 rakaat disiapkan oleh Allah istana dari emas di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kepada para followers dan jamaah saya khususnya sampaikan, yang insya Allah rumahnya tidak terlalu hebat di dunia, masih ada rumah istana kita nanti paling hebat di akhirat. Dengan modal 12 rakaat, 12 rakaat, maka dijanjikan oleh Allah akan diberikan dia istana dari emas di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pula yang sering saya sampaikan, bahwa kalau kita main logika, main pikiran yang sehat, dan kita yakin kepada Allah, kalau di akhirat dengan sholat 12 rakaat kita duha, kemudian disiapkan istana di surga, istana, apalagi cuma sekedar istana semurah-murahan di dunia. Mestinya pola pikirnya begitu. Kalau di akhirat saja yang sulit, tidak ada lagi tukang di sana disiapkan oleh Allah, apalagi di dunia ini yang banyak tukang-tukang rumah, tukang buat istana, yang banyak properti. Lebih kecil bagi Allah, lebih mudah bagi Allah memberikan itu. Ini banyak terbalik. Aku tidak mungkin. Lah ini logikanya, ketika Allah berjanji saya siapkan rumah istana dari emas di akhirat, di sorga, itu dikasih oleh Allah dengan modal 12 rakaat tadi. Apalagi sekedar rumah tipe-tipe 36, tipe 150, tipe 500, kecil bagi Allah di dunia untuk ngasihnya. Sekarang kita tanya, sampai di mana keseriusan kita dan keyakinan kita tentang hadis ini? Maka insya Allah bagi saudara-saudaraku, sahabatku, para followers dan jamaah semua rahimakumullah, ya harus yakinlah sekarang sudah ada kesempatan waktu kosong-kosong ini. Kalau penting setiap pagi kita minimal 8 rakaat. Karena kalau 8 rakaat kata Rasulullah, hamba Allah yang melaksanakan salat sunnah duha 8 rakaat, maka dia adalah orang yang diakui oleh Allah sebagai hamba yang taat. Ada kalimat diakui oleh Allah sebagai hamba yang taat. Kalau Allah sudah mengakui hamba itu taat, terserah kita mau diejek orang lain, ganti urusan, nggak ada urusan. Tapi Allah mengakui sebagai hamba yang taat dan dicukupkan oleh Allah insya Allah kebutuhannya. Karena sudah lebih dari 4 rakaat tadi kan, dicukupkan oleh Allah kebutuhannya, dikeluarkan oleh Allah dari kesulitannya. Allahu Akbar. Coba kalau sama-sama se-Indonesia yang mukmin ini, yang beriman ini, ada gerakan duha selama corona, duha wajib di rumah masing-masing. Oh, Allahu Akbar. Kita uji, benar enggak kita keluar dari corona ini, dari kesulitan ini? Mudah-mudahan insya Allah kalau yang beriman percaya semua dengan janji-janji Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga insya Allah yang sudah selama ini melaksanakan sholat ini sampai 12 rakaat, atau yang belum pernah 12 rakaat, mulai hari ini berlatih, ya,
12 rakaat itu mungkin kalau ayat-ayat yang pendek ya setengah jam selesai. Setengah jam bisa untuk mengkelarkannya. Yang terakhir, sholat duha ini insya Allah dijamin ataupun dijanjikan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang sholat duha nanti keistimewaannya di akhirat di sorga akan ada khusus, pintu khusus untuk mereka yang sholat duha. Allahu Akbar. Jadi ada pintu khusus sholat duha, namanya adalah sorga, apa namanya itu, pintu duha namanya, pintu duha. Nanti pintu duha ini malaikat penjaga sorga nanti akan memanggil yang sholat duha dulu terbiasa di dunia, inilah pintu kalian, masuk dari pintu ini, namanya pintu duha. Sama lah sekedar kita di dunia, ya tak? Yang eksekutif, ada yang ini, ya, ada yang pejabat lewat sini, ada yang ini, ada VIP, ada VIP, very VIP, ya tak? Ya. Tapi nanti di akhirat yang VIP di dunia, kalau tidak beriman dan beramal soleh, tidak dirasakannya itu. Tapi kita yang tidak mungkin terlalu biasa ikut VIP, masih ada pintu khusus nanti, masih ada harapan. Maka saya bilang, orang yang beriman itu enak. Kata Rasulullah, ajaba amrul mukmin. Namanya orang beriman itu ajib, pokoknya dahsyat, luar biasa, semuanya baik bagi dia. Jadi kalau orang yang beriman itu dapat musibah, dia sabar, baik baginya. Dapat nikmat, dia bersyukur, baik baginya. Bahasa saya itu kalau orang kantor, orang beriman itu tak kaur lah, kata urusan dengan dunia biasa baik dia. Aku tidak hebat di dunia, masih ada akhirat. Aku dibohongi orang di dunia, masih bisa dapat kejujuran, keadilan di akhirat. Aku dibilang orang jahat di dunia, saya bodoh, tidak, masih ada harapan jadi orang yang cerdas. Kenapa? Dia akan bilang, biar aku bodoh di depan orang, yang penting di akhirat aku adalah orang yang cerdas, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang beriman. Orang beriman itu hidupnya tenang, hidupnya tidak terbelenggu, biasa saja. Oh, nanti kau diberhentikan, nanti kau begini, rezeki kamu putus. Tidak. Saya kan kalau dekat dengan Allah pasti Allah kasih dengan saya. Kalaupun di dunia tidak dikasih, kan masih ada akhirat. Dunia ini paling